warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah untuk memenuhi tugas terstruktur pada mata kuliah ilmu tauhid dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asyid Fahrudin MPD. Perkenalkan, nama saya Hernanda dengan NIM 2530101076 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Marifatullah, nomor induk mahasiswa 2530101095. Kami dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas PAI 1C. Selamat menyaksikan videonya. Saya akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah salah satu aliran teologi Islam yang berkembang pada masa Islam klasik. Istilah Jabariyah berasal dari kata jabarah yang berarti memaksa. Aliran ini merupakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas karena seluruh perbuatan manusia sepenuhnya ditentukan oleh kehendak dan takdir Allah. Manusia dalam pandangan Jabariyah diibaratkan seperti benda mati yang digerakkan oleh kekuasaan Allah, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Semuanya terjadi atas kehendak Allah, sehingga manusia tidak mempunyai daya dan usaha sendiri. Dan adapun tokoh-tokoh yang menganut aliran Jabariyah itu adalah Jaham bin Safwan yang dianggap sebagai perumus utama ajaran ini. Selain itu, pemikiran Jabariyah juga dikaitkan dengan Jad bin Dirham yang dianggap sebagai tokoh awal yang mempengaruhi berkembangnya paham Jabariyah, khususnya dalam persoalan takdir dan sifat-sifat Allah. Pemikiran Jabariyah berkembang sebagai reaksi terhadap aliran yang menekankan kebebasan manusia secara mutlak, yaitu aliran Qadariyah. Aliran ini mendapatkan banyak kritik karena dinilai dapat menghilangkan tanggung jawab dan perbuatan seseorang. Aliran Jabariyah menegaskan kekuasaan mutlak Allah atas seluruh kejadian itu yang ada di alam semesta ini, termasuk perbuatan manusia, dan menjadi bagian penting dalam sejarah pemikiran Islam klasik. Halo semuanya, kali ini saya akan menerangkan tentang aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah adalah aliran teologi dalam Islam yang berpandangan bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemampuan atau ikhtiar untuk menentukan perbuatannya sendiri tanpa paksaan mutlak dari kehendak Allah. Manusia dianggap sebagai pelaku utama atas amal perbuatannya dan bertanggung jawab penuh atas kebaikan maupun keburukan yang ia lakukan. Istilah dari Qadariyah berasal dari kata qadaro yang berarti kekuatan, kemampuan atau ketentuan. Namun dalam konteks aliran ini, qadar dipahami sebagai kemampuan manusia untuk berkehendak dan bertindak secara bebas. Aliran Qadariyah sendiri muncul pada akhir abad pertama Hijriah, sekitar masa dinasti Umayyah. Kemunculannya dipengaruhi oleh yang pertama faktor politik, yaitu kritik terhadap penguasa yang menggunakan dalil takdir untuk membenarkan kezaliman. Yang kedua, faktor intelektual, yaitu masuknya pemikiran rasional dan filsafat asing. Yang ketiga, reaksi terhadap Jabariyah yang menganggap manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Qadariyah hadir sebagai bentuk penegasan bahwa manusia tidak boleh melempar tanggung jawab moral kepada takdir. Adapun tokoh-tokoh Qadariyah, beberapa tokoh utama Qadariyah antara lain Ma'bad al-Juhani yang dianggap sebagai pelopor awal Qadariyah,
Yang kedua, Ghailan ad-Dimashqi, tokoh penting yang mengembangkan ajaran Qadariyah di wilayah Syam. Keduanya dikenal kritis terhadap kebijakan penguasa dan menekankan tanggung jawab moral manusia. Pokok ajaran Qadariyah meliputi yang pertama, manusia memiliki kehendak bebas dalam menentukan perbuatannya. Yang kedua, perbuatan manusia bukan ciptaan Allah, melainkan hasil usaha manusia sendiri. Dan yang ketiga, Allah tidak menentukan perbuatan manusia secara mutlak, tetapi memberikan kemampuan dan kebebasan. Dan yang keempat, manusia bertanggung jawab penuh atas dosa dan pahala. Yang kelima, keadilan Tuhan ditegakkan dengan memberi kebebasan kepada manusia sehingga hukuman dan pahala menjadi adil. Adapun pandangan ulama terhadap Qadariyah, mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah mengkritik Qadariyah karena yang pertama, terlalu meniadakan perintah takdir Allah. Yang kedua, berpotensi mengurangi keyakinan terhadap sifat kudrah dan iradah Allah. Dampak dan pengaruh Qadariyah, yang pertama, mendorong sifat aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan. Yang kedua, menjadi cikal bakal perkembangnya pemikiran rasional dalam Islam. Yang ketiga, mempengaruhi aliran teologi selanjutnya seperti Mu'tazilah. Kesimpulan dari aliran Jabariyah dan Qadariyah adalah aliran Jabariyah dan Qadariyah merupakan dua pemikiran teologis dalam Islam yang membahas hubungan antara kehendak Allah dan perbuatan manusia. Keduanya muncul pada abad awal perkembangan pemikiran Islam sebagai respon terhadap persoalan takdir dan tanggung jawab manusia. Aliran Jabariyah berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia sepenuhnya ditentukan oleh kehendak Allah. Manusia tidak memiliki kebebasan atau kemampuan untuk memilih perbuatannya sendiri, melainkan hanya menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Pandangan ini menekankan kuasa mutlak Allah, namun cenderung mengurangi peran dan tanggung jawab manusia atas perbuatannya. Sebaliknya, aliran Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menentukan perbuatannya sendiri. Manusia bertanggung jawab penuh atas segala amal baik dan buruk yang dilakukannya. Pandangan ini menekankan keadilan Allah karena pahala dan dosa diberikan sesuai dengan pilihan dan usaha manusia. Dengan demikian, perbedaan utama antara Jabariyah dan Qadariyah terletak pada sejauh mana kebebasan manusia dalam bertindak. Jabariyah menekankan takdir Allah secara absolut, sedangkan Qadariyah menekankan kehendak bebas manusia. Kedua aliran ini memberi kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran teologi Islam dan menjadi dasar lahirnya pemikiran moderat yang berusaha menyeimbangkan antara kehendak Allah dan ikhtiar manusia. Cukup sekian dari kelompok kami yang dapat kami